Vespa di mana? Cari-cari di Pekalongan tuh nggak ada, emang masih jarang banget tempat Saat itu. Vespa. Coba aja nih di Coffee Bong tuh biasanya ada anak-anak Vespa pada nongkrong. Emang bener kan di sini juga rame banget. Iya. Pada nongkrong di sini. Ternyata Woding juga salah satu dari klub Vespa juga. Selamat datang bosku semua, kembali lagi di Jeda Ngopi, dimana kita mau ngopi-ngopi aja. Hari ini, bersama saya Syafiq ya, @Syafiq1991. Hari ini kita ngopi bareng sama barista di Pekalongan yang cewek. Nah, ini masih jarang barista cewek di Pekalongan. Namanya Nadia ya. Selamat datang Nadia di Jeda Ngopi. Ya, ini talkshow versi bukan seleb. Versi bukan seleb. Nadia, Instagramnya apa? @NadiaSudarsono. @NadiaSudarsono nih kalau mau tahu. Nadia ini barista di satu coffee shop di Sapu Garut ya. Bengong, kopi Bengong. Apa kabar Nadia? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah baik. Kemarin sempat sakit ya? Iya, sempat sakit kemarin. Cuma sekarang udah mendingan sih. Sakit mata. Iya, sakit mata. Oke, sudah berapa lama jadi barista? Kalau dibilang jadi barista berapa lama? Baru di sini jadi barista, benar-benar jadi barista. Baru di sini tuh berarti berapa lama? Berarti hampir 4 bulan. 4 bulan. Sebelumnya Sebelumnya aku kerja di Jakarta di coffee shop juga. di coffee juga sama. Selama hampir 3 tahun itu jadi 2 kali pindah kerja. Di coffee shop pertama ada di Jakarta Pusat, itu hampir setahun lebih. Terus yang kedua ada di Jakarta Pusat juga, tapi rolling kadang di Jakarta Selatan juga. Di coffee shop, tapi aku basicnya nggak ke barista, yang nggak, cuma ke waiter sama ke kasir. Oh, ini menapaki karir dari bawah. Dari dulu di coffee shop terus ya? Enggak juga sih, waktu sebelum lulus sekolah juga udah pernah kerja di sini. Di sini? Di sini. Di Bengong maksudnya? Enggak di Bengong, maksudnya di Pekalongan. Sebelum lulus sekolah berarti sambil sekolah. Iya. Terus kemudian ngerantau. Habis lulus sekolah langsung ngerantau ke Jakarta. Jakarta di itu ya, coffee shop. Di Jakarta Pusat apa sih coffee shopnya? Brown Bag. Daerah mana tuh? Daerah Menteng. Menteng. Yang kedua di daerah Cikini. Dia paradigma coffee resto gitu sih. Cikini ya. Yes. Menteng tuh saya tahunya Anomali Coffee. Jauh nggak? Dekat sih, lumayan dekat. Daerah situ lah ya. Oke. Terus kenapa kok pulang ke Pekalongan? Karena mama nggak ada jadi pulang, harus pulang. Memang panggilan Iya. alam. Panggilan alam. Terus nggak mau ke Jakarta lagi ya? Sebenarnya pengen, cuma karena emang harus ngurus orang rumah juga sih, masih ada juga nih. Ada tanggung jawab di rumah. Ya, kita semua punyalah hal-hal seperti itu tuh, manusiawi lah. Iya. Terus tapi akhirnya ketika di sini tuh kebetulan atau memang nyari yang coffee shop juga, atau karena memang teman-teman kamu tuh orang-orang coffee shop? Sebenarnya enggak, maksudnya enggak nyari kerjanya, enggak harus ke coffee shop tuh, enggak sih. Cuma awalnya tuh cuma iseng-iseng karena aku pengen Vespa. Iya. Temanku Pengen mainan Vespa. Oh. Aku kayak bodo amat Vespa, cuma temanku tuh ada yang emang beranak Vespa beneran, yang suka touring kemana-mana gitu-gitu. Vespa tua. Iya, itu bukan Vespa Matic yang baru-baru bukan. Terus aku nanya ke dia, tempat Vespa di mana? Cari-cari di Pekalongan tuh nggak ada, emang masih jarang banget tempat saat Vespa. Coba aja nih di Coffee Bong tuh biasanya ada anak-anak Vespa pada nongkrong. Emang bener kan di sini juga rame banget. Iya. Pada nongkrong di sini. Ternyata Woding juga salah satu dari klub Vespa juga. Iya, dia pakar Vespa. Makanya ternyata aku tuh ngomong sama dia, aku nanya dia, coba di Coffee Bong tuh emang banyak anak Vespa atau enggak. Tapi aku DM-nya tuh bukan nanya Vespa, tapi nanya poker.
ternyata aku Oke. lihat di Kopi Bengong tuh baru opening, makanya aku DM ke Mas Gayohnya. Lah, kamu mau main Vespa tapi lo DM-nya kok loker? Isunya langsung ke loker karena hari itu tuh aku baru pulang sebulan, jadi aku langsung cari kerja, Oh gitu. cari kegiatan juga sih. Ya ternyata emang ada loker, terus besoknya langsung dipanggil buat interview, terus kerja di sini. Saat itu disyaratkan bisa bikin kopi nggak? Yang minimal ada basic sih, Ya, saat itu berarti kamu udah bisa bikin kopi. udah bisa. Karena emang di Jakarta kan harus bisa ngangkep juga dari kasir ke bar, terus ke waiters. Oh gitu. Jadi ini beberapa barista di sini kan sekolah ya, maksudnya memang dipersiapkan, dipelajari. Kamu berarti enggak ya? Enggak, aku Karena individu. apa namanya? Learning by doing aja lah. Iya. Karena bikin. Yang Pak, jadi waktu pertama bikin kopi bikinnya apa? Bikin latte, Latte. americano, Berarti ini ya mesin ya? pakai Mesin. Berbasiskan kopi-kopi yang espresso guys. Berarti udah pinter gambar latte. juga. Masih jelek juga di sini, kalau aja masih jelek soalnya kan emang basicnya juga ke latte art juga, nggak terlalu mendalami ke latte art. Tapi pertama kali bikin latte. Ah, Terus yang paling susah belajar bikin apa? kalau paling susah mungkin bukan belajar bikin latte sih, cara mendalami kopinya yang susah, dari aromanya, dari rasanya harus keluarnya apa, mungkin lebih susah ke itunya. Tapi kan kamu belajar bikin kopi kan. Di sini kan banyak menu lah, ada yang manual brew, ada yang basic espresso, ada yang campur-campur segala macam tuh. Kan pasti disuruh bikin dong, belajar bikin. Nah, itu yang susah apa? Paling susah. Paling susah manual brew. Manual brew lebih susah daripada ya. Daripada yang lain, karena yang lain kan emang basicnya cuma espresso doang. Paling cuma tekaran beatsnya aja. Kalau manual brew tuh emang kita harus tahu keramasinya, tahu airnya, tahu kadar ininya segala macam. Lebih ribet ya. Oke. Tapi basically kamu suka ngopi? Aku suka ngopi. Sukanya apa? Kopi hitam. Kopi hitam. Wih. Tubruk. Enggak tubruk sih. Iya, suka ngopi ya, karena walaupun ada sih barista yang tidak suka ngopi, tapi ya harus setidaknya sukanya kopi hitam ya. Padahal biasanya cewek-cewek itu sukanya yang latte, kopi susu lah, cappuccino gitu. Aku suka manis, tapi kalau buat kopi mungkin nggak terlalu ke situ sih. Kalau di rumah ngopinya apa? Kopi hitam. Beli biji digiling sendiri atau yang digunting? Kadang yang digunting, kadang aku mesti di kebunku sendiri. Punya kebun? Punya. Cuma nggak yang sebanyak kayak orang-orang tuh, nggak, cuma berapa pohon aja. Tapi setiap kalau misalnya panen, nenek kadang suka numbuk terus dibikin sendiri. Di mana sih? Di Kalijoyo. Kalijoyo. Robusta dong. Iya. Cuma emang asemnya lebih berasa banget sih. Bukannya pahit? Asam, kalau itu ke asam banget sih. Oh gitu. Itu emang dari dulu banget sudah punya gitu, keluarga udah Iya. nanam. Udah nanam. Cuma Jadi sekarang masih agak-agak udah nggak ke numbuk sendiri. oke. Terus selama jadi barista nih apa ya? Suka dukanya gimana? Rasanya jadi barista secara umum dulu nih. Suka dukanya gimana? Kalau suka dukanya sih, sampai sekarang sih suka dukanya apa ya? Enjoy aja. Enjoy aja sih. Enjoy Ya aja. sukanya sih karena emang lebih banyak orang, lebih banyak mengenal. Oh, orang tuh sukanya kadang ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Ketemu orang ya. Ketemu customer, ngobrol, karena biasanya kopi itu beda sama rumah makan. Kalau rumah makan orang datang pesen makan pulang. Kalau kopi kan pasti butuh ngobrol lah dikit, apalagi kalau sendirian. Nah, walaupun kalau di luar negeri biasanya itu wine ya, maksudnya ya kalau saya ke Legian gitu, ke Bali kan di sana turis-turis tuh pegang minuman itu sambil ngobrol. Kalau di sini ya karena itu nggak boleh ya, jadinya pakai kopi. Terus bedanya apa jadi barista di Jakarta sama di Pekalongan? Kerja di coffee shop Jakarta sama coffee shop Pekalongan? Beda. Sebenarnya sama sih, cuma kalau di Jakarta lebih apa ya? Lebih apa
organisasi aja kali. Karena emang ada ada apa segala macam ya. Oh, ini ya hierarki di restonya tuh komplit Benar-benar, gitu ya. Kalau di sini kan tidak ada kapten, ada apa namanya, ada kapten, ada MOD, ada terus nanti ada atasnya lagi gitu. apaan tuh kapten MOD itu apa? Kalau kapten itu bawahnya, MOD itu jadi orang yang dipercaya sama bos buat atur semua anak kitchen, anak bar. Kayak kepala toko gitu, semacam jadi itu. kepala toko. Kalau misalnya kapten itu jadi salah satu di bar ada kapten, di waiters ada kapten, terus di kitchen juga ada kapten. Jadi kayak kalau di sekolah tuh ketua kelas. Kayak koordinator divisi masing-masing. Gitu. Ada running juga. Jadi khusus Running apa tuh? Kalau running dia khusus sama anterin doang. Anterin Oh iya. sama nawarin gitu. Pokoknya lari-lari terus. Iya, lari-lari. Kalau di Pekalongan all in one package. Semuanya harus semuanya bisa. dilakuin. Dari mulai bikin ya buka toko Mungkin karena emang masih jarang ada coffee shop yang emang bener kayak gitu. Ya mungkin karena skalanya juga di sini. Ya maybe kalau skalanya besar yang menggabungkan antara resto sama coffee shop mungkin akan jadi banyak ini ya. Tapi kalau cuma coffee shop kecil ya gitu. Masih untung bukan yang punya yang gitu. Iya juga sih. Itu kadang-kadang kan juga yang punya juga ikut turun tangan juga kan. Kalau interaksi sama customernya antara Jakarta sama Pekalongan gimana? Beda sih karena emang di sini kan orangnya juga lebih homey. Kalau di Jakarta lebih ke ya kerja ada batasnya. Karyawan ya klien gitu. Oh gitu. Kalau di sini kan kayak teman datang ngopi, ngajak ngobrol gitu kan. Kalau di sana enggak. Di sana ada aturan nomor nggak bisa. Kalau ngobrol kayak gitu nggak bisa. Kayak dokter disumpah nggak boleh PDKT sama pasien. Nggak sumpah juga sih. Iya maksudnya ya intinya setidaknya kalau di sana berarti ngobrol sama customer tuh dibatasi gitu kan. Kalau di sini mungkin malah customer pengen diajak ngobrol, karena kalau enggak kayak bete kan. Iya, apalagi apa namanya? Kalau sendirian ya. Beberapa di sini banyak nggak sih yang ngopi sendirian? Banyak, ada yang ngopi sendirian di sini. Kadang sampai lama, malah emang di sini juga tempatnya nyaman juga kan. Mereka sih bilangnya gitu. Maksudnya setiap aku tanya, nyaman nggak di sini? Nyaman sih, enak. Nongkrong jadi pengennya tuh lama, nggak cuma nongkrong beli kopi terus pulang tuh enggak. Situ bisa kayak di rumah sendiri. Karena sepengalaman saya dulu pernah tinggal di Jakarta juga. Kalau di Jakarta saya ngopi sendirian biasa aja, tapi di Pekalongan saya ngopi sendirian kalau ada temen lihat itu negur. Kok sendirian gitu? Emang kenapa kalau sendirian gitu? Masalahnya tuh kalau kata siapa ya, ada YouTuber yang bilang ya kita ngopi sendirian tuh saking temennya nggak ada yang asik gitu. Mungkin diajak ngopi maunya nasi goreng lah apalah, akhirnya kita memilih ngopi sendirian. Kalau di Jakarta karena sama-sama perantau kali ya, jadi kan sama-sama tahu lah kebutuhannya, kita butuh santai, butuh diam di Pekalongan. Terus kalau jadi barista cewek di Pekalongan atau mungkin di Jakarta, kalau Jakarta sih mungkin enggak ya, suka ada yang melebihi batas gitu nggak customernya? Kadang-kadang sih ada. Godain gitu, catcalling. Iya kayak gitu sih kadang-kadang. Cuma kan tergantung dari kitanya juga. Nyaman kita maksudnya ya udah saya customer, kalau dia berlebihan dihahain aja biar merekanya juga nyaman di sini, bukan karena yang lain-lain gitu. Ya bawa santai aja lah gitu ya. Oke. Ini tadi saya pesen long black ya. Long black shake. Shake. Oh ini tadi di shake. Iya itu di shake, makanya ada busanya. Makanya kok ada busanya, diminum susah. Oh ini di shake. Boleh cerita long black tuh gimana cara bikinnya? Long black apa dulu? Ini. Long black shake ini. Nah. Kalau long black shake ini biasanya itu pakai gula aren. Cuma masa dia nggak minta pakai gula aren, ini jadi masih pakai gula biasa. Jadi dia espresso sama gula aren sama es batu di shake. Terus di gelasnya juga kasih es batu.
tambahin air lagi nggak? Enggak tambahin air. Soalnya Oh, diisek pakai es batu kan udah sampai es batunya cair. Itu dapat busa sama dapat Oh gitu. kopinya. Kalau long black yang hot Hmm. pakai air lagi kan? Kalau itu pakai Tapi karena ini ice dia nggak pakai air lagi. enggak pakai air. Gitu. Ini kalau dulu mungkin nggak bakal ada nih minuman begini di Pekalongan. Lebih kebanyakan sih orang yang sering kesini penasaran terus nyobain ini terus suka. Mungkin beda rasanya kalau nggak pakai gula aren. Ini enggak tadi ya. Nggak pakai. Tapi kalau saya sih cenderung gula biasa. Soalnya gula aren nggak tahu kenapa gitu rasanya. Kalau di sini rasanya lebih beda, Apa? Lebih enak. lebih enak. Manisnya dapat, nggak terlalu manis tapi kopinya juga nggak hilang rasanya. Nah, kapan-kapan. Oke. Terus selama ini enjoy aja ya. Ke depan ada bayangan lain nggak? Ini sih masih di tahap Santai-santai ngalir aja. aja. Coba ke depannya pengen sih buka coffee shop cuma masih mikir-mikir dulu. Terus tanggapan orang-orang terdekat gimana? Di keluarga misalnya, saudara-saudara tuh kamu kerja di coffee shop. Kan pasti sampai malam ketemunya ya namanya sampai malam ya, cowok-cowok yang pada ya bukan orang alim lah. Setidaknya nggak so alim. Kalau tanggapan keluarga sih karena emang keluarga juga tahu emang aku juga biasa apa sendiri dari SMA juga udah dilepas sendiri jadi ya udah percaya aja. Cuma kalau tetangga kan emang Jadi sebelum SMA kamu masih diikat, ya enggak juga sih. ajak Maksudnya jalan-jalan. kambing dong. Mandiri sih mandiri. Kalau gitu. udah Jadi- dipercaya dari bapak, dari mama, dari keluarga. Ya udah emang kerja ya kerja, nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak ngapa-ngapainnya bukan yang aneh-aneh. Cuma kalau tetangga kan beda karena emang mereka nggak bisa berpikiran sama kayak kita. Kalau kerja di coffee shop kok ketemu cowok-cowok sampai malam. Lo kerja di Pekalongan tuh sampai malam tuh kerja apa gitu. Kadang-kadang masih jarang kerja sampai Iya, malam iya. kan di sini. Tapi banyak kok kalau kamu jadi jualan nasi megono ya sampai malam. Ya itu beda lagi. Lebih ini lagi tuh nggak cuma ketemu cowok-cowok ya, bapak-bapak, kakek-kakek, segala macam lah. Oke ya, jadi ini sesuatu yang baru ya menurut saya tuh, karena dulunya sebelum banyak coffee shop di Pekalongan itu kan kopi itu identik laki-laki lah menurut saya. Setidaknya orang suka ngopi itu ya laki-laki, Stigmanya emang kayak apalagi gitu. hitam. Kamu kan suka kopi hitam, kalau cewek ya cappuccino lah, latte ya. Nanti kalau ada cowok, kamu udah punya pacar belum? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah punya pacar. Jadi kalau datang ketemu Nadia di coffee shop ya kayak tadi diahain. Kalau diahain Nggak itu juga sih. itu kode Kode apa nih? mundur mas ya. Dihahain Kita kabarkan dong. Iya. Mundur. mundur gitu. Ini fenomena baru ya. Fenomena benar. Menurut saya serius, karena apalagi di sini nih, ini kan kamu kan orang Kajen, ini coffee shop Buaran, saya orang Buaran. Jarang lah apa ya, kalau orang dulu bilang kan tukang kopi, paradigma dulu ya, tukang kopi kan, sekarang ya barista lah gitu. Iya. Nama bekennya tuh barista. Iya. Pernah jual kopi. Ya orang rumah tuh gitu sama. Lo jual kopi kan tinggal pakai sasetan dong di gunting terus diaduk doang juga bisa gitu kan. Iya, serah deh. Serah lo bilang apa juga. Iya. Atau kamu punya sesuatu yang mengobsesi kamu jadi barista, mungkin ada nggak? Enggak juga sih. Apa karena Karena emang nonton filosofi kopi? enggak juga. Enggak. Karena emang udah ngalir aja, emang dasarnya juga di coffee shop di Pekalongan ada coffee Dilalah shop. coffee shop ya. Jadi kayak dilalah di sini ketemunya coffee shop lagi. Sudah juga. Kalau saat itu ketemunya misalnya resto biasa, ya mungkin di resto juga gitu ya. Karena kok menjamurnya coffee shop ini kan dipengaruhi film, salah satunya ya si filosofi kopi tadi itu, menurut saya lah setidaknya. Dulu siapa sih yang mau ngopi ribet ya, mahal,
ribet dan lebih mahal dari rata-rata. Tapi setelah film itu ya Coffee shop itu. coffee shop rame, bahkan apa namanya kayak berlomba-lomba gitu, sampai muncul istilah baru tuh coffee snob, tahu nggak? Aduh, aku malah nggak tahu tuh. Coffee snob apa sih, SNOB, bahasa bacanya apa, snob apa snob? Jadi itu Aku nggak tahu itu. kalau kita waktu kecil atau waktu tumbuh remaja mengerti kopi itu pasti kopi saset, kecuali mungkin bapaknya master kopi, nggak tahu lah. Tapi normalnya orang tuh pasti kopi saset. Kemudian kita mengenal kopi yang digiling, ya kan, kasih tahu kopi yang benar bagaimana. Tapi akhirnya muncul orang yang sangat apa ya, kayak apaan sih kopi kok begini ini, kayak gitu terus ya, ceramah gitu. Ya itu coffee snob. Jadi kayak kopi ini jelek, yang bener tuh begini, yang bener tuh begini. Oh, jadi kayak kayak misalnya aku pesen sejarawan kopi gitu ya. Misal kopi-kopi idealis ya. Misalnya aku pesen kayak kamu nih, kasih gula kan. Oh, ini dia pasti akan ngapain kopi nggak boleh pakai gula gitu. Itu coffee snob. Ya Baru tahu aku. nyebelin juga sih. Ya mungkin nggak nyebelin juga, mungkin karakter dia emang tugasnya kayak gitu atau gimana kan. Tapi biasanya itu yang baru Kebanyakan baru malah kenal. Maksudnya Baru kenal kopi yang baru tahu kopi gimana. brew menu apa cara pengolahan segala macam, dia akan begitu. Karena beberapa teman saya gitu. Karena ujung-ujungnya kalau kita ngopi itu yang penting tuh obrolannya menurut saya. Dan obrolannya bukan kopi. Nggak mungkin dong saya ngopi sama kamu terus yang diobrolin kopi. Kopi itu diminum aja, yang diobrolin ya Kayak apalah. lengkap aja. Kehidupan kamu gimana. Selain kalau lagi nggak di sini, ngopi-ngopi nggak di Pekalongan? Kalau lagi nggak kerja? Enggak. Di rumah aja. Ya di rumah juga sih, aku lebih suka jalan-jalannya kemana, tahu nggak harus ke tempat kopi juga sih. Bosen juga kali ya, setiap hari ketemu orang ngopi. Bukan bosan Ngopi juga lagi. sih, soalnya kebanyakan kalau mau ke tempat kopi ada sih beberapa aku ke tempat kopi, cuma nggak yang nanya-nanya kopi kamu tuh gini-gini atau kopi dari mana atau dari mana. Ya karena emang aku tahu orang Pekalongan tuh emang juga kebanyakan masih awam juga tahu tentang kopi. Biasa aja gitu lah. Nggak harus yang kemana-mana Iya. ngopi. Mungkin malah nyusul. Iya. Beli shake ya wajar-wajar aja sih ya. Nggak yang terlalu ke kopi banget sih. Main jalan kemana tahu lah. Itu kayak ini, kamu suka bola nggak? Tahu bola? Bola tahu. Ada pemain bola tuh namanya Gabriel Batistuta. Itu pemain bola Argentina hebat lah dulu. Hebat, dia pemain bintang, juara, ngegolinya jago, top skor. Tapi ternyata dia nggak suka bola. Iya, jadi dia kalau diwawancara gitu katanya sih, dia akan menganggap udahlah bola itu kerjaan saya, nggak usah dibahas, kita ngomongin yang lain aja. Oh iya. Mungkin Karena mungkin websiteku kayak gitu. iya, mungkin kamu modelnya barisannya mirip-mirip itu. Kayak pulang ya, lagi nggak kerja, lagi libur, tahu-tahu di rumah ada yang ngobrol soal kopi, kayak pengennya nampol. Kayak ini tuh buat apa sih ngobrolin kopi? Bisa ngobrolin hal yang lain lebih penting atau Iya, lebih bermanfaat. setidaknya kata kamu udah tiap hari ngadepin itu. Iya. Ya walaupun aku juga nggak tahu banget tentang kopi, cuma kadang memang suka gitu, suka kesel sama orang yang bener kopi itu harusnya enak tuh gini. Jadi ada nggak teman yang misalnya gini, teman SMA kamu misalnya atau teman masa dulu, teman kampung lah, kerja di mana? Di coffee shop barista. Wah, bikin kopi dong, bikin kopi. Ada. Pasti kayak gitu. Bete kan? Ya bete. Iya, maksudnya tuh. Giliran dia harus lo kesini main dong. Antar gampang situ. Aku gitu doang. Tapi nggak kesini. Nggak kesini. Tapi kalau ketemu di rumah malah dia bikin kopi dong, bikin kopi yang enak gitu. Dikira gampang apa kan? Maksudnya tuh ya emang kayak gitulah, kayak apa sih, kayak kata Ernest tuh, mentang-mentang dia stand up komedian di mana-mana disuruh ngelawak gitu. Nggak seharusnya juga sih ke orang-orang kayak gitu kan. Jadi kayaknya tak terasa ya ngomong sama Nadia. Asik-asik aja. Ya kalau yang mau ketemu Nadia silahkan datang ke Kopi Bengong ya. Ya datang ke Kopi Bengong di Sabu Garut. Ini sebelum terakhir. Jadi kamu masih anak Vespa?
aku bukan anak Vespa. Nggak jadi. Enggak, cuma penasaran aja. Jadi nggak sempat punya Vespa. Enggak juga. Hmm. Cuma penasaran aja. Modus ya dia. Enggak juga sih. Awalnya modus. Karena ujung-ujungnya nanyanya loker. Iya, karena Wah. emang lagi gabut banget sih itu. Yang Bagus. penasaran juga sih pengen beli, cuma emang belum ada rezekinya. Mungkin ke depan nanti ada rezekinya yang bisa beli terus gabung kan, kita nggak tahu. Nanti kamu akan jadi anak Vespa cewek satu-satunya. Ya, Seriously. enggak juga. Karena saya pernah ketemu anak Vespa di Petung tuh lagi catering. Ya itu om-om semua lah. Tapi Ya. pasti ada dong ceweknya. Nggak tahu kalau di Pekalongan belum lihat ya. Tapi ya harusnya sih Ceweknya yang punya ada. Vespa maksudnya. Iya, ceweknya kan. Ya kamu jadi apa? Umbrella girl-nya bawain Vespa. Oke, kalau punya Vespa saya mau nanya sebenarnya. Pernah mogok nggak, gimana rasanya dorong Vespa mogok gitu? Tapi Kalau pernah, dorong Vespa mogok nggak pernah, tapi kalau naik Vespa terus mogok aku pernah. tapi nggak didorong. Nggak didorong. Terus? Soalnya Wak yang dorong. Aku nggak ikut dorong. Karena ada yang bilang dorong Vespa ban bocor ya, bukan mogok. Vespa yang bannya bocor itu ya kayak dorong kebu gitu, kayak too hard to do, sangat berat untuk dilakukan. Ya menurutku sih begitu. Soalnya aku lihat Wak dorong Vespa nggak didorong sih. Dituntun Iya, Vespa iya. tuh emang bener-bener keringetan kayak abis lari-lari. Iya, itu kan. Tapi enaknya jadi anak Vespa mungkin kebanyakan tuh di jalan Vespa. Langsung lihat orang Vespa mogok, bang kenapa bang gitu. Ya karena mereka mengerti betapa beratnya. Mungkin karena emang orang-orang itu Vespa, anak Vespa tuh pada care-care juga sih. Iya karena ngerti, dia udah tahu nih dorong Vespa mogok itu seberapa berat, jadi dia pasti bantuin. Itu sama kayak supir. Kita pernah kan pasti ya di jalan gede terus lihat apa truk yang bannya bocor lah atau asnya patah, terus si supirnya siang-siang lagi benerin ban di tengah jalan gitu pernah. Kalau kita masih awam kan mungkin kita malah bakal bilangnya rasain tuh, rasain gitu kan. Iya juga sih. Iya, tapi kalau sama supir itu mereka mesti bilangnya kasihan, itu kasihan karena memang berat. Tapi yang aku lihat sih kebanyakan anak Vespa emang care sih. Maksudnya kalau motor yang lain kayak motor Vario kan juga berat dong. Ya mungkin nggak seberat Vespa, cuma kalau Vespa tuh kayaknya orang-orang itu emang bener ngerangkul, walaupun nggak kenal tuh dia mau bantu, bener mau bang kenapa nih bang gitu. Ya. Sampai bantuin sampai selesai. Soalnya kemarin belum lama Vespa yang aku lagi nama waktu emang bocor terus banyak yang bantuin. banyak yang nanya kenapa bang, cari-cari dia sampai cari bengkel, orangnya itu yang malah yang bantuin yang cari-cari bengkel, gue cari bengkel bang gini. Ya mungkin memang anak-anak hobis tuh kayak gitu ya. Mungkin. Yang hobi naik gunung tuh sesama hobis care. Mungkin kalau sesat gitu jadi masih tersesat bukan sesat ya. Ya kehabisan air, kehabisan mungkin. api gitu mereka pasti care. Cuma yang terjadi di anak gunung tuh setelah yang hype apa hipster-hipster yang rame-rame gitu yang terpengaruh sama 5 cm. Jadi ada dua film yang mempengaruhi kayak gitu hidup anak muda hari ini tuh. Filosofi kopi itu bikin anak-anak suka ngopi, 5 cm bikin anak-anak suka naik gunung. Iya. Hasilnya 5 cm tuh banyak orang naik gunung tapi bukan pecinta alam gitu sih, bukan yang hobis. baru suka Nah, itu mereka nggak scare yang sesama hobis. Jadi, Vespa. ya mungkin itu kelak akan terjadi pada Vespa. Karena kalau aku naik gunung ketemu yang biasa naik gunung kita care, saling berbagi lah, berbagi kayu bakar, berbagi makanan. Tapi kalau sama yang anak-anak baru itu yang cari foto segala macam, mereka kayak nggak mau kenal gitu. Mungkin kelak kalau ada satu film yang mengangkat dunia Vespa, terus orang suka naik Vespa, mungkin yang nggak care tuh akan mulai muncul gitu. Karena ya kayak nature-nya orang-orang anak muda yang asosial di dunia nyata gitu ya. Ya mungkin jauh banget kita ngobrolnya sampai Vespa sampai campur-campur. Tapi makasih ya Nadia udah sama-sama nemenin kita ngopi hari ini, dan Nadia tadi udah bikin ini. Semoga suka dan bisa balik lagi ke sini bawa pasukannya Long black. rame-rame. Ini pasukan saya nggak punya pasukan. Kalau pasukan dari luar ajak ke sini. Oke, nanti kalau ada orang-orang luar kota gitu ya. Boleh. Terima kasih Nadia, terima kasih yang udah bareng ngopi hari ini. Nantikan kita ngopi dengan teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di like dan komen.
Belum pernah kan ngomong kayak gitu di Berasa channel YouTuber YouTube. aku ya. Iya, karena ternyata memang apa itu dipersyaratkan lah sama si YouTube. Oh, aku baru tahu. Ya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.